Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang ginseng, teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran apa itu ginseng, jangan lupa untuk simak video aku sampai akhir. Nah, teman-teman, jadi ginseng itu adalah pajak pengembalian dari kirim uang ya, teman-teman. Kalau di Jepang itu kirim uang ada pajaknya gitu. Awalnya aku pikir kirim uang di Jepang itu sama seperti kirim uang di Taiwan ya. Dulu pengalaman aku di Taiwan sepertinya tidak ada pajak untuk pengiriman uang gitu, teman-teman. Jadi cuma ada ongkos untuk kirim ya. Dan juga waktu di Taiwan itu aku bebas untuk kirim ke rekening siapa aja ya, mau rekening pribadi, rekening kakak kandung, ataupun rekening orang lain yang bukan keluarga gitu, teman-teman. Nah, tapi kalau di Jepang itu kalau bisa harus satu keluarga, teman-teman, atau satu kakak ya. Misalkan kalian punya kakak kandung yang sudah menikah dan beda kakak, itu masih bisa, teman-teman, asalkan kalian bisa membuktikan kalau dia itu adalah keluarga kamu atau kakak kandung kamu gitu, teman-teman. Seperti akte kelahiran ya, untuk menyamakan bahwa nama orang tuanya itu sama, teman-teman, atau kakak waktu masih jadi satu ya, kakak zaman dahulu gitu. Nah, untuk ginseng atau pajak pengembalian dari kirim uang ini biasanya cair ketika akhir tahun ya. Tapi aku waktu itu dengar juga dari senpai atau senior aku, sebenarnya nggak mesti tiap tahun diurus juga bisa gitu, teman-teman. Jadi di Jepang itu nggak bisa sembarangan kirim ke rekening yang bukan keluarga ya, teman-teman. Dan juga kalian tidak bisa kirim ke rekening sendiri, teman-teman. Bisa ya, tapi nanti ginsengnya itu tidak bisa cair karena itu seperti tidak punya tanggungan gitu, teman-teman, atau tidak punya beban ya. Jadi tidak bisa dicairkan. Sayang sekali kalau kalian itu rutin kirim uang tapi ke rekening sendiri gitu atau ke rekening orang lain, ginsengnya nggak bisa cair ya, teman-teman, sangat disayangkan. Jadi kalau bisa kalian itu kirim ke rekening keluarga kalian ya, teman-teman. Jadi nanti ginsengnya bisa cair. Awalnya aku pikir itu kok ribet banget ya, kirim uang dari Jepang ke Indonesia harus yang satu kakak gitu, teman-teman. Dan juga kakaknya itu harus diterjemahin ke dalam bahasa Jepang gitu, teman-teman. Terus dikirim ke perusahaan atau ke kumiai yang mengurus, yang bantu kita mengurus ginseng itu ya, teman-teman. Mungkin untuk bukti bahwa yang menerima itu adalah keluarga kita. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak ribet juga ya, karena mungkin tujuannya itu supaya uang kita itu jelas gitu, teman-teman, jelas kirimnya kemana gitu kan. Kalau misalkan kirim ke orang lain itu kan takutnya mungkin kenapa-napa ya uangnya gitu, teman-teman. Kalau ada orang yang mau pinjam gitu ya susah juga ya, teman-teman, untuk kita transfer ke rekeningnya. Mungkin ya bisa ya, bisa juga, tapi nanti ginsengnya itu tidak bisa dicairkan, teman-teman. Dan biasanya sebelum pencairan ginseng kalian harus punya rincian ya, kemana aja kalian kirim. Biasanya untuk setiap aplikasi itu nanti ada rinciannya sendiri. Kalian tinggal minta ke aplikasinya gitu atau ke operatornya untuk minta data rincian dari 1 tahun terakhir kalian kirim ke Indonesia gitu, teman-teman. Nanti pasti kalian dikasih ya. Terus setelah itu rinciannya kalian bisa kasih ke kumiai atau perusahaan yang membantu kalian untuk mengurus ginseng.
Dan sebenarnya ginseng itu kalian bisa urus sendiri ya teman-teman, kalau kalian mau urus. Tapi kalau kalian nggak mau ribet dan tinggal terima beres pengennya gitu, kalian bisa minta tolong ke perusahaan atau komi ayah. Tapi biasanya perusahaan itu sebelum dimintain tolong dia mau bantu kok teman-teman. Kayak perusahaan aku ya, kemarin waktu akhir tahun juga bantu aku untuk mencairkan ginseng gitu teman-teman. Nah, ginseng meskipun mungkin nggak terlalu banyak, tapi cukup lumayan ya teman-teman kalau dapat ginseng itu. Dan ginseng sama nengking itu beda ya. Kalau nengking adalah pengembalian pajak dari gaji teman-teman. Kan biasanya kalau di slip gaji itu kan ada rincian juga ya, kepotong pajak gitu. Nah, itu nanti kalau dikembalikan itu namanya nengking ya teman-teman. Kalau ginseng adalah pengembalian pajak dari kirim uang. Dan nengking itu biasanya dikembalikan ketika kita udah pulang ke Indonesia ya teman-teman. Kalau ginseng kadang bisa diurus 1 tahun sekali atau bisa lebih ya dari 1 tahun gitu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan aku tentang ginseng teman-teman. Buat kalian yang sudah menonton video aku sampai akhir, terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.